Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Biologi Dasar TPB 21 Institut Teknologi Sumatera. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Ranolanders, NIM 1202100046 dengan nomor urut 7. Halo, perkenalkan nama saya Gina Indah dengan NIM 120210050 nomor urut 11. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Sepia Melani Syahri dengan NIM 1202100068 nomor urut 29. Halo semua, perkenalkan nama saya Belinda Rahayu, NIM 1202300039 nomor urut 58. Halo, perkenalkan nama saya Bilqis Islaminur Kolbi, NIM 120300027 nomor urut 75. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan organisme hewan vertebrata, yaitu reptil. Hewan vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang pada tubuhnya. Fungsi dari tulang belakang tersebut adalah untuk menopang tubuh hewan tersebut dan melindungi sumsum tulang belakang serta menghubungkannya pada sistem saraf. Selain itu, hewan vertebrata juga memiliki tengkorak untuk melindungi otak mereka. Susunan hewan vertebrata terbagi menjadi kepala, batang atau tubuh, anggota tubuh, dan ekor untuk beberapa spesies. Kulit hewan vertebrata tersusun atas lapisan epidermis dan endodermis. Hewan vertebrata memiliki sistem peredaran darah yang tertutup, yaitu melalui pembuluh darah. Alat ekskresi hewan vertebrata adalah ginjal yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metal. Penjelasan umum reptilia. Kata reptilia berasal dari kata reptum yang berarti melata. Reptilia merupakan kelompok hewan darat pertama yang sepanjang hidupnya bernafas dengan paru-paru. Ciri umum kelas ini yang membedakan dengan kelas yang lain adalah seluruh tubuhnya tertutup oleh kulit kering atau sisik. Kulit ini menutupi seluruh permukaan tubuhnya dan pada beberapa anggota ordo atau subordo tertentu dapat mengelupas atau melakukan pergantian kulit, baik secara total yaitu pada anggota subordo Opidia dan pengelupasan sebagai pada anggota subordo Lacertilia. Sedangkan pada ordo Cleonia dan Crocodilia, sisiknya hampir tidak pernah mengalami pergantian atau pengelupasan. Kulit pada reptil memiliki sedikit sekali kelenjar kulit. Reptilia termasuk dalam vertebrata yang pada umumnya tetrapoda, akan tetapi pada beberapa di antaranya, tungkainya mengalami reduksi atau hilang sama sekali seperti pada Serpentes dan sebagian Lacertilia. Reptilia yang tidak mengalami reduksi tungkai umumnya memiliki 5 jari atau pentadactylus dan setiap jarinya bercakar. Rangkanya pada reptilia mengalami osifikasi sempurna dan bernafas dengan paru-paru. Reptil sendiri dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Crocodilia, Sphenodontia, Squamata, dan Testudinata. Krokodil atau yang sering kita sebut buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Secara ilmiah, buaya meliputi seluruh spesies anggota suku krokodil, termasuk pula buaya sepit atau Tomistoma skelegeli. Meskipun demikian, nama ini dapat pula dikenakan secara longgar untuk menyebut buaya, aligator, kaiman, dan gavial, yakni kerabat-kerabat buaya yang berlainan suku. Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa, dan lahan basah lainnya. Namun, ada pula yang hidup di air pawai seperti buaya muara. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan bertulang belakang seperti bangsa ikan, reptil, dan mamalia. Kadang-kadang juga memangsa moluska dan krustasea bergantung pada spesiesnya. Buaya merupakan hewan purba yang hanya sedikit berubah karena evolusi semenjak zaman dinosaurus. Di luar bentuknya yang purba, buaya sesungguhnya merupakan hewan melata buaya yang kompleks. Buaya juga memiliki jantung beruang 4, sekat rongga badan atau diafragma, dan cerebral cortex. Binatang ini memiliki rahang yang sangat kuat yang dapat menggigit dengan kekuatan luar biasa, menjadikan sebagai hewan dengan kekuatan gigitan yang paling besar. Tekanan gigitan buaya ini tak kurang dari 5.000 PSI atau pounds per square inch, setara dengan 315 kg per cm².
Pada musim kawin dan bertelur, buaya dapat menjadi sangat agresif dan mudah menyerang manusia atau hewan lainnya yang mendekat. Di musim bertelur, buaya amat buas menjaga sarang dan telur-telurnya. Embrio buaya tak memiliki kromosom seksual, yakni kromosom yang menentukan jenis kelamin anak yang akan ditetaskan. Jadi tak sebagaimana manusia, jenis kelamin buaya tak ditentukan secara genetik. Menurut pengetahuan sekarang, buaya memiliki kekerabatan yang lebih erat dengan burung dan dinosaurus dibandingkan dengan kebanyakan reptil umumnya. 3 kelompok yang pertama itu ditambah dengan kelompok Pterosaurus digolongkan menjadi grup besar Archosauria, atau yang bisa disebut reptil yang menguasai. Sphenodontia adalah reptil mirip kadal yang mencakup hanya satu genus tuatra dan juga 2 spesies. Meskipun kurang keragaman, waktu dulu Sphenodontia terdiri dari beberapa famili dan merupakan keturunan kembali pada zaman Mesozoikum. Sphenodontia sekali takson wastebin yang berisi bermacam-macam reptil yang tidak terkait. Hal ini terdiri dari 3 keluarga, yaitu Parapletic Gepirosauridae, Pleurosauridae, dan Sphenodontidae. Famili Sphenodontidae berisikan semua keluarga tuatra yang ada sekarang ini, dan juga sejumlah subfamili yang sudah punah. Squamata. Squamata yaitu salah satu jenis hewan reptil yang pada umumnya memiliki kulit bersisik. Ordo Squamata yaitu ordo terbesar dari kelas reptil. Sebagian dari hewan reptil termasuk ke dalam ordo Squamata. Contohnya yakni pada bangsa ular dan kadal. Ordo ini terbagi atas 3 subordo, yaitu diantaranya pertama, subordo Lacertilia. Memiliki sisik yang bervariasi, bercakar, dan pada kaki belakang yang terdiri atas 5 jari dan terdapat selaput renang di antara jari-jari kaki tersebut. Memiliki kelopak mata dan lubang telinga. Selain itu, mereka juga memiliki lidah yang panjang dan bisa dilontarkan untuk menangkap mangsa. Contohnya pada hewan bunglon. Meskipun kebanyakan dari hewan dari subordo ini juga bersifat autotomi, yaitu bisa melepaskan ekornya ketika ada bahaya, contohnya cecak. Yang kedua, subordo Serpentes. Bangsa ular yaitu salah satu jenis hewan termasuk ke dalam subordo. Subordo ini juga dikenal dengan suatu keunikannya yaitu tidak memiliki kaki. Ciri lainnya yaitu mereka tidak memiliki kelopak mata sehingga kelopak mata tersebut digantikan oleh suatu selaput transparan yang berfungsi untuk melindungi mata. Keunikan lain dari subordo ini yaitu jenis reptil ini memiliki termosensor, organ perasa, dan organ Jacobson yang sebagai reseptornya, yang sehingga bangsa ular memiliki penciuman tajam yang peka terhadap sebuah rangsangan kimia di rongga hidungnya. Sebagian dari bangsa ular memiliki taring bisa yang berfungsi sebagai pertahanan dan melumpuhkan mangsanya. Contohnya yaitu pada ular. Yang ketiga, subordo Amphisbaenia. Subordo Amphisbaenia, jenis hewan ini tidak berkaki tetapi memiliki suatu kenampakan seperti cacing karena pada warnanya yang agak merah muda dan sisiknya yang tersusun seperti cincin. Kepalanya yang bersatu dengan lehernya, tengkorak terbuat dari tulang keras, memiliki gigi median pada bagian rahang, atasnya tidak memiliki telinga luar dan matanya yang tersembunyi oleh sisik dan kulit. Bentuk tubuhnya memanjang dan pada bagian ekornya hampir menyerupai kepalanya. Contohnya yaitu pada hewan yakni yang bernama worm lizard. Testudinata. Testudinata atau Chelonia merupakan satu-satunya ordo yang anggotanya memiliki cangkang. Cangkang bagian atas Testudinata disebut dengan carapax, sedangkan pada bagian bawahnya disebut dengan plaston. Bentuk tubuh yang dimiliki yaitu pendek dan lebar. Cangkangnya terletak pada bagian tulang belakang dan merupakan modifikasi dari tulang rusuk. Fungsi cangkang tersebut digunakan untuk pertahanan dan perlindungan diri dari predator. Testudinata merupakan reptil yang hidup di darat, di air tawar, dan di laut. Mereka tidak memiliki gigi, namun rahangnya dilapisi oleh zat tanduk. Reptil pada ordo Testudinata ini berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Contohnya adalah kura-kura, penyu, dan bulus. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.